Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada ibu dosen pengampus saya pada MK Agama, yakni Ibu Itoh Masitoh MPD, yang mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan dan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Bahrul Ulum dari Prodi PAI Fakultas Agama Islam, ingin menyampaikan dan menjelaskan sedikit materi yang berjudul tentang memahami metodologi studi Islam. Kita sebagai orang Islam harus faham bagaimana cara kita menyikapi dengan sesama Islam kita. Jadi Islam itu sebagai agama yang bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan hadis. Hal ini merupakan pendekatan ilmiah dalam proses memahami dan menafsirannya. Sejak masa klasik terdahulu, ulama telah mengembangkan berbagai disiplin atau seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tasawuf, dan ilmu kalam. Dan disiplin ini tersebut pada dasarnya merupakan bentuk awal dari metodologi studi Islam. Namun, lanjut perkembangan zaman yang membawa perubahan sosial, budaya, politik, dan teknologi menuntut umat Islam untuk memperbarui cara memahami ajaran agama Islam. Nah, di sini kita mempunyai banyak permasalahan. Di antara lain, bagaimana pengertian metodologi studi Islam secara konseptual. Nah, sebelum lanjut ke pengertian tersebut, jadi Islam secara etimologis, metodologi berasal dari kata methodos atau cara. Sedangkan logos itu ilmu. Dan metodologi studi Islam ini berarti ilmu tentang cara-cara ilmiah untuk memahami Islam. Namun dalam pengertian epistemologis, metodologi studi Islam ini lebih luas. Ia adalah kerangka berpikir yang menentukan bagaimana seseorang membaca teks keagamaan, bagaimana ia menafsirkan realitas sosial, dan bagaimana ia merumuskan suatu hukum atau pandangan keagamaan. Nah, dan yang kedua, ada ruang lingkup studi Islam sebagai disiplin ilmiah. Nah, di sini ruang lingkup studi Islam itu sangat luas dan mencakup dimensi aspek teologis. Di antara lainnya ada aspek teologis. Aspek teologis ini mengkaji keakidahan kita, konsep ketuhanan, malaikat, wahyu, kenabian, hari akhir, dan takdir. Nah, itulah ruang lingkup studi Islam yang berkaitan dengan aspek teologis. Nah, dan yang kedua ada aspek syariat dan hukum. Apa itu aspek syariat dan hukum? Aspek syariat dan hukum ini meliputi fikih, fatwa, usul fikih, muqasid, asy-syariah. Dan akar metodologi hukum Islam lahir dari ijtihad, qiyas, ihtisan. Nah, itu adalah aspek syariat dan hukum. Dan yang ketiga yaitu ada aspek teks yang merupakan Al-Quran dan hadis. Nah, kajian tekstual mencakup tafsir, ulumul Quran,
mustahalah, hadis, jarh wa ta', asbabun nuzul. Nah, itu ruang lingkup studi Islam. Dan yang ketiga ada pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metodologi studi Islam. Yang pertama pendekatan normatif teologis. Pendekatan normatif teologis ini menitik beratkan pada ajaran yang bersumber dari teks dan penafsir dan bersifat absolut. Dan banyak digunakan oleh umat fikih dan banyak digunakan oleh ulama fikih, ulama hadis, dan ulama tafsir klasik lainnya. Dan yang kedua ada pendekatan historis kristis. Nah, pendekatan historis kristis ini digunakan untuk menelusuri latar sosial turunnya ayat atau biasa disebut asbabun nuzul. Karena di setiap Al-Quran, setiap ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu pasti ada asbabun nuzul atau bisa disebut historis kritis. Nah, jadi kesimpulan daripada memahami studi Islam tadi yaitu metodologi studi Islam ini merupakan pilar fundamental dalam memahami Islam secara ilmiah dan kompetensif. Tanpa metodologi, pemahaman agama akan bersifat sempit, parsial, bahkan biasa. Makanya studi Islam ini penting kita harus mengerti. Karena studi Islam modern menuntut penggunaan pendekatan interdisipliner yang memadukan normativas, historitisas, dan konteks sosial. Hal ini melalui metodologi yang tepat. Dan ajaran Islam dapat dipahami secara otentik, moderat, kritis, dan relevan di setiap zamannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahu muwaffiq ila wa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.